Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Trimutia Wulandari, kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Sesuka. Pada video kali ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh inspiratif yang ada di daerah tempat tinggal saya, yang lebih tepatnya beralamatkan di Dusun 3, Pematang Tobat, Desa Kuala Indah. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Hasan. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini saya mau wawancarai Bapak mengenai perjalanan hidup Bapak sehingga Bapak sukses seperti ini. Boleh? Boleh? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama aja ya Pak, langsung. Bisa. Pertanyaan pertama itu tentang biodata diri. Kalau boleh tahu nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat rumah dan pekerjaan itu di mana Pak? Tanggal lahir di Desa Pematang Cengkring. Tanggal lahir sekarang saya sudah berdomisili di Dusun 3 Pematang Tobat. Tanggal lahirnya berapa Pak? Tanggal lahirnya tanggal 12 bulan 10 1971. Kalau pekerjaan sekarang? Pekerjaan sekarang petani berkebun sawit. Pertanyaan yang kedua Pak, mengenai latar belakang Bapak ini. Kalau boleh tahu nama orang tua, pekerjaannya, profesi orang tua itu gimana Pak? Kalau nama orang tua Saimin, nama ibu Warsina. Kalau pekerjaannya Pak? Pekerjaannya kalau orang tua saya petani padi keduanya. Kalau untuk saudara kandung nih, Bapak anak keberapa dari berapa bersaudara? Kalau dari orang tua Saimin dan Mama Warsina, kami bersaudara ada 8 dan saya sendiri anak kelima. Sekarang ini orang tua Bapak masih hidup atau enggak? Mohon maaf dulu. Kalau orang tua untuk saat ini keduanya sudah tidak ada. Orang tua perempuan saya meninggalnya pada tahun 1980, dan orang tua laki meninggalnya tahun 2000, telah wafat dunia. Pertanyaan yang ketiga tentang riwayat pendidikan. Bisa Bapak ceritain bagaimana pendidikan Bapak mulai dari SD, SMP, SMA? Kalau dari pendidikan Bapak sekarang yang sangat-sangat minim lah. SD itu tok, SMP pun juga gak tamat. Tapi zaman dulu itu kan begitu susahnya mencari uang untuk membayar SPP. Nggak seperti sekarang serba mewah. Jadi SMP Bapak tidak tamat, otomatis tidak lanjut ke SMA. Nah, waktu sudah berhenti ke SMP itu Bapak ngapain aja? Setelah sudah berhenti sekolah, SMP pun tidak tamat, saya petani menanam kacang hijau, kacang kuning, itulah yang saya tanam. Menjadilah belajar menanami pertanian, seperti itulah yang saya sebutkan tadi.
Setelah menanam kacang hijau, kacang kuning itu selama berjalan sekitar ada 2 tahun. Setelah itu saya mulai belajar bekerja di usia umur 19 ataupun sampai umur 18 sampai 19 tahun. Saya bekerja di pabrik pembuatan tiang listrik, yaitu bernama PT-nya PT Jaya Beton Indonesia. Saya bekerja di situ selama lebih kurang 3 tahun. Setelah 3 tahun saya mulai pandai berpacaran. Umur 19 sampai 20 saya mulai berpacaran. Setelah itu umur 21 saya menikah kepada orang yang saya cintai. Waktu itu pun jumpanya di mana? Di layar tancap. Zaman itu. Setelah menikah, Bapak dikaruniain berapa orang anak? Saya setelah menikah, saya tidak punya anak selama 4 tahun. Tidak mempunyai anak. Begitu pertama menikah, saya begitu sangat susahnya untuk mencari makan. Mengarung hidup berdua cukup susah. Setelah saya menikah sudah ada 3 tahun, saya mulai berkarir membuka ladang di Pekanbaru untuk menanam sawit untuk menambah kehidupan. Setelah berjalan 4 tahun, sawit saya yang saya tanam udah berumur 1 tahun, sudah memulai mendompet. Setelah 5 tahun baru saya dikaruniai seorang anak. Anak pertama Waldani. Setelah sawit saya sudah berbuah normal di tahun 2007 saya dikarunia seorang anak. 2007 apa 2004 saya dikaruniai seorang anak namanya Andre sudah dikaruniai anak seorang Andre. Dia berumur sudah 2 tahun. Selanjutnya saya dikaruniai seorang anak lagi, Putri. Dan saya juga membuka lahan lagi di suatu daerah, yaitu di Kubu, Tokan Hilir, Kecamatan Kabupaten Riau. Disitulah saya mau berkarir. Jadi saya dikaruniai anak 3, 2 laki 1 cewek. Untuk sekarang pendidikan anak-anak Bapak itu gimana? Alhamdulillah, anak saya yang pertama dari mulai SD, SMP, SMA sampai sarjana S1 SPD yang paling tua, yaitu namanya Waldani. Dan yang kedua anak saya ya dari SD, SMP, SMA, SMK, sekarang pun sudah tamat. Dan yang ketiga ini Putri. Dari yang Putri ini yang agak mewah sedikit ya, karena dari mulai TK dia sekolah, masuk ke SD, masuk SMP sampai SMA. Alhamdulillah. Yang 2 sekarang sudah nggak sekolah lagi, sudah menyelesaikan mata pelajarannya. Yang 1 sudah SPD, yang 1 SMK, yang Putri sekarang masih menjalani sekolah SMA kelas 2. Tahun ini akan menaik dia kelas 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, Masya Allah. Oh ya, dan yang pertama tadi lupa saya mengatakan, dan anak saya yang pertama sekarang sudah membuat rumah Quran di Dusun 3 Pematang Tobat di desa Kuala Indah. Masya Allah. Udah lumayan banyak muridnya Pak? Alhamdulillah lumayan banyak. Kalau sekarang sudah mencapai 40 murid.
sekarang. Tadi kan Bapak membuka kebun sawit nih yang udah lumayan besar lah kan Pak. Sekarang itu perkembangannya udah gimana? Sawit yang saya tanam di tahun 2004 tahun 97 98 saya tanam, sekarang itu sawit sudah berumur mencapai 29 ataupun 28 tahun. Waktu itu saya masih mulai berkarir di perkebunan sawit. Itu pun sangat sulit untuk mengelola lahan itu, karena waktu saat itu saya tidak ada dana ataupun modal. Tapi alhamdulillah ada rezeki dari Yang Kuasa. Saya bisa menambah lahan sedikit dikit saya menambah. Dan di tahun 2007 pun saya sudah membeli lahan lagi sekitar 4 hektar. Tahun 2004 saya membeli ada lagi 4 hektar. Saya tanami sebanyak sekitar 800 pohon ataupun sekitar 700 pohon. Jadi di tahun 2007 saya membeli lahan lagi di Rokan Hilir. Saya beli di Rokan Hilir, saya kelola. Jadi sampai sekarang ini itu alhamdulillah sudah bertambah lagi lahan itu. Sekarang sudah menghasilkan semua. Jadi sekarang ini saatnya saya tinggal menikmati hidup dan sambil untuk menyekolahkan anak-anak inilah. Abang 2 sudah tamat, tinggal 1 lagi putri. Rencananya dia entah mau jadi apa saya pun kurang tahu, belum jelas. Karena dia dalam masih pendidikan, masih ada keraguan-keraguan untuk menimba ilmu selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya, kalau misalnya dirupiahin, kira-kira itu mencapai berapa ya setiap kali panennya? Kalau dirupiahkan setiap panennya sekarang ini lahan 4 ditambah 1 5 ditambah 6 berarti menjadi 11 hektar. Untuk saat ini kalau sekali mengutip hasil 8 ton per 10 hari sekali. 10 hari sekali 8 ton dengan harga bervariasi. Tapi kalau untuk saat ini harga sawit hanya 1.300 per 10 hari saya mengutip hasil 8 ton dengan harga rupiahkan, kalau rupiahkan berarti sekitar 1.300 mencapai 10 jutaan per 10 hari sekali. Berarti dia kalau misalnya sebulan dia mencapai 30 juta. Iya, mencapai 30 juta. Alasan Bapak memilih profesi untuk membuka kebun sawit ini apa? Karena saya begini, saya ini sadar diri karena badan saya ini kecil. Kalau saya sudah dibandingkan dengan pertanian semusim seperti palawija, yaitu kacang kedelai, kacang hijau, kacang sawit, mungkin saya ini sangat kerepotan untuk mengelola karena dia terus berulang-ulang kali saya mengelolanya. Tapi kalau kebun sawit kan tidak, sekali tanam untuk jangka waktu 30 tahun. Untuk 30 tahun sekali tanam. Jadi di situ saya memilih perkebunan sawit. Karena di situ bisa untuk di masa depan, di hari tua. Gak mungkin saya tua lagi mau menanam kacang hijau atau kedelai, sudah gak mampu, tenaga sudah gak ada. Apalagi saat sekarang ini usia sudah mencapai 50, tenaga sudah berkurang. Dan makanya saya memilih tanaman sawit, merawatnya lebih mudah dan tidak pening. Sejauh ini prestasi apa yang udah Bapak dapat?
Kalau bercerita dengan prestasi untuk saat ini, saya yang saya banggakan sekarang ini ialah anak-anak saya. Anak-anak saya itu sekarang sudah menimba ilmu semua, sudah di sekolah di tingkat atas, yaitu udah S1, SMK, kuliah, SMA. Itulah yang saya banggakan untuk saat ini. Lain daripada itu tidak ada. Dengan rumah Quran yang sudah didirikan anak saya dengan Waldani, itu menambah semangat saya untuk memberi semangat kepada anak saya, mensupport, mendukung, dan lain-lain yang nanti yang saya lihat. Pertanyaan yang terakhir, Pak, apa pesan-pesan Bapak untuk saya dan seluruh anak muda yang ada di luar sana, sehingga mereka itu bisa termotivasi, yang dulunya begini, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Pesan saya untuk anak-anak kami yang di luar sana, bekerjalah sebelum matahari terbenam, bangun sebelum pagi, bekerja sekuat tenagamu, raihlah semangatmu, jangan bermalas-malasan hidup ini. Kalau kamu bermalas-malasan, kamu sendiri yang akan menikmati. Kalau kamu rajin, kamu juga yang menikmati. Hidup ini tidak ada merubah selain kita sendiri untuk merubah kehidupan. Apa yang kamu perbuat, apa yang kamu tanam, kamu yang menuai hasil masing-masing. Itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Dengan adanya pesan-pesan dari Bapak Hasan tadi, itulah yang akan menutup wawancara saya hari ini dengan Bapak Hasan. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya untuk diwawancarai. Dan semoga apa yang disampaikan Bapak Hasan dapat bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.